Negeri Gunung Penanggungan, tanah suci di era Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki banyak cerita yang menggambarkan relasi horizontal antara manusia dengan sama ciptaan dan hubungan vertikal dengan wujud yang diyakini penguasa semesta. Gunung yang menjulang tinggi kerap diyakini sebagai titik persinggungan yang menghubungkan manusia dengan penguasa semesta. Maka tidak heran pula gunung tertentu diyakini sebagai tempat suci yang tidak bisa sesuka hati dijelajahi, apalagi digunduli. Gunung Penanggungan dengan aneka cerita suci menyertainya, salah satu warisan peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Gunung Penanggungan yang dianggap sebagai wilayah suci tentu tidak lepas dari Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, yang saat itu tidak hanya mampu menciptakan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, tapi juga kehidupan keagamaan warganya. Di wilayah suci itulah warga yang ingin menyempurnakan kehidupan religius dengan bertapa bisa menjalankannya. Gunung Penanggungan atau nama kunonya Gunung Pawitra berlokasi di Tawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gunung Pawitra berada di ketinggian 1653 mdpl dan berbentuk kerucut. Secara geografis, Gunung Penanggungan berada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto bagian barat dan Kabupaten Pasuruan bagian timur, dan berjarak kurang lebih 55 km sebelah selatan kota Surabaya. Gunung Penanggungan merupakan gunung kecil yang berada pada satu klaster dengan Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang jauh lebih besar. Walaupun kecil, Gunung Penanggungan diliputi aura mistis, rahmat, dan suci. Tidak hanya dirasakan di puncak gunung, suasana atau aura mistis itu terasa mulai dari kaki gunung. Bagaimana tidak, di area gunung ini ditemukan candi-candi khas bangunan peninggalan Hindu-Buddha. Tidak hanya suasananya yang suci, gunung yang didukung dengan bangunan Hindu-Buddha, tapi juga ada kisah tentang asal muasal gunung suci itu. Cerita yang diwariskan turun-temurun, konon Gunung Keramat itu merupakan jelmaan Mahameru, gunungnya para dewa di zaman itu. Bahkan tidak hanya cerita lisan, dalam kitab Tantu Panggelaran Saka 1567 atau 1635 Masehi, konon para dewa sepakat untuk menyetujui bahwa manusia boleh berkembang di Pulau Jawa. Namun, pulau itu tidak stabil, selalu diguncang di tepak ombak lautan. Agar kondisi Pulau Jawa stabil, para dewa sepakat memindahkan Gunung Mahameru dari Jambudwipa ke Jawa Dwipa. Namun dalam perjalanan kepindahan tersebut, sebagian Mahameru ada yang rontok berjatuhan. Akibat material yang jatuh itu, muncul gunung-gunung di Pulau Jawa dari barat ke timur. Bagian terbesarnya jatuh menjelma menjadi Gunung Meru, sedangkan puncak Mahameru dihempaskan oleh para dewa menjadi Pawitra yang sekarang disebut Gunung Penanggungan. Berada tidak jauh dari pusat keraton Majapahit di Trowulan,
Gunung dengan ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut tersebut seakan menjadi pusat spiritual kerajaan. Di setiap jengkal kaki melangkah, pecahan terakota berserakan di tanah. Ratusan situs purbakala berupa candi-candi yang dibangun pada abad ke-15 memiliki puncak pawitra. Gunung Penanggungan sendiri dikelilingi 4 bukit di bawahnya, yaitu Gajah Mungkur 1087 meter, Bekel 1238 meter, Kemuncuk 1227 meter, dan Tarah Lopo 1275 meter. Setiap bukit terdapat situs purbakala dengan ragam cerita yang melegenda di masyarakat. Dari lereng Gunung Penanggungan, Candi Jedong berdiri megah dan kokoh. Candi ini punya 2 bangunan gapura, yaitu Candi Jedong 1 dan Candi Jedong 2. Menurut para peneliti, di Desa Jedong terdapat 3 gapura, namun kini hanya tersisa 2 pura. Candi Jedong pertama bernama Candi Lanang, letaknya dekat pintu masuk, sedangkan Candi Jedong kedua disebut Candi Wadon. Kedua candi tersebut dihubungkan oleh tembok yang terbuat dari susunan batu sekitar sepanjang 50 meter. Meski nampak sama, namun rupanya kedua candi ini memiliki tinggi dan ukuran yang berbeda. Candi Jedong Lanang memiliki tinggi 975 meter, sedangkan Candi Wadon tinggi 7,19 meter. Pada bagian ambang pintu candi terdapat candra sangkala yang berbunyi Brahmanora Kaya Bumi, yang berarti tahun 1307 Saka atau 1385 Masehi. Sedangkan Candi 2 terdapat hiasan kala dengan ukiran apik lainnya. Kedua bangunan tersebut padu raksa bangunan berbentuk gapura yang memiliki penutup. Padu raksa adalah sebuah pintu gerbang, yaitu terdiri atas 3 bagian: kaki atau landasan, tempat tangga, tubuh bangunan tempat gawang pintu, dan atap bangunan bersusun yang dilengkapi puncak atau mastaka. Padu raksa dilengkapi dengan lawang, lubang gawang pintu, dan daun pintu. Adapun gapura, padu raksa menandakan bahwa kompleks bangunan yang memiliki gerbang seperti ini adalah bangunan penting seperti tempat suci atau istana. Kabarnya dahulu candi ini menjadi tempat peristirahatan para raja Majapahit dan Singosari bersama permaisurinya. Jika lebih seksama, pada bagian atas ambang pintu Candi 2 terdapat hiasan kala bagian kepala. Relief kala memang biasanya diletakkan di ambang atas pintu, jendela atau relung. Pada candi, relief kala bukan hanya sekedar hiasan mata, namun juga memiliki makna. Berada di lereng Gunung Penanggungan, suasana di Candi Jedong masih tetap asri, dilengkapi dengan tumbuhan rimbun di sekitar candi. Walau usianya sudah ratusan tahun, namun candi ini masih berdiri kokoh dan rawat dengan baik.